Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel TU1U. Sesuai dengan judulnya, kita akan mempelajari mata pelajaran IPAS kelas 5 bab 6 topik B dengan judul Indonesiaku Kaya Hayatinya. Apa sih hayati itu? Hayati atau sering juga disebut dengan keanekaragaman hayati menerangkan tentang berbagai macam kehidupan yang berhubungan dengan makhluk hidup, termasuk flora atau tanaman dan fauna atau hewan. Keanekaragaman hayati dibagi menjadi 3. Yang pertama genetik atau sifat, yang kedua jenis atau spesies, dan yang ketiga adalah ekosistem. Flora dan fauna di Indonesia dikelompokkan berdasarkan wilayah. Mengapa? Karena wilayah di Indonesia memiliki karakteristik lingkungan yang berbeda-beda. Misalnya, cuaca di daerah pantai lebih panas daripada daerah pegunungan. Kemudian, adanya perbedaan curah hujan antara Indonesia bagian barat dan Indonesia bagian tengah, serta masih banyak perbedaan yang lainnya. Perbedaan karakteristik lingkungan di Indonesia ini menyebabkan perbedaan karakteristik flora dan fauna yang ada di wilayah tersebut, sehingga Indonesia memiliki beragam keanekaragaman hayati. Flora dan fauna di Indonesia dikelompokkan menjadi 3, yaitu barat, yang kedua tengah, yang ketiga timur. Wilayah barat dengan wilayah tengah dibatasi oleh garis Wallace, sedangkan wilayah tengah dengan wilayah timur dibatasi oleh garis Weber. Wilayah barat atau Asiatis disebut juga Asiatis karena flora dan fauna di wilayah barat memiliki kemiripan dengan flora dan fauna di daerah Asia. Wilayah Asiatis meliputi Sumatera, Jawa, Bali, Kalimantan, hingga Selat Makassar dan Selat Lombok. Wilayah Asiatis memiliki curah hujan yang tinggi sehingga floranya ada beragam. Pada wilayah ini terdapat hutan lebat yang ditumbuhi tanaman seperti meranti, keruing, rotan, dan pohon jati. Selain itu, ada tanaman kemuning, hutan bakau, dan rawa gambut. Fauna di daerah barat umumnya memiliki karakteristik berbadan besar seperti gajah, badak, rusa, banteng, kerbau, dan sebagainya. Terdapat juga berbagai primata seperti bekantan, owa Jawa, dan orang utan. Selain itu, ada juga ular, kadal, biawak, dan buaya. Beberapa jenis burung juga ada seperti burung hantu, elang, dan merak. Beberapa jenis ikan yang ada di wilayah barat seperti pesut mahakam dan juga ikan nirwana. Kemudian ada Indonesia Tengah atau peralihan. Wilayah peralihan meliputi Sulawesi, Maluku, dan Nusa Tenggara. Curah hujan pada Indonesia Tengah memiliki curah hujan yang rendah dan relatif kering, membuat flora di wilayah ini didominasi oleh stepa tropis dan sabana. Contoh flora tipe peralihan antara lain anggrek, cengkeh, cendana, pala, dan eboni. Flora di daerah pantai akan mirip dengan flora di wilayah timur, sedangkan flora di daerah gurun memiliki kemiripan dengan yang ada di daerah Kalimantan. Jenis fauna di daerah peralihan memiliki ciri khas tersendiri yang berbeda dengan fauna di daerah Asiatis ataupun Australis, serta jumlahnya tidak sebanyak wilayah barat dan wilayah timur. Beberapa fauna yang ada antara lain anoma, anoa, babi rusa, monyet hutan, kuskus, dan tarsius. Beberapa reptil yang ada seperti komodo, buaya, biawak, dan ular, serta beberapa jenis burung seperti maleo, kakak tua, nuri, dan rangkong. Kemudian ada Indonesia bagian timur atau Australis. Disebut juga Australis karena flora dan fauna di wilayah timur memiliki kemiripan dengan flora dan fauna di Australia. Wilayah Australis meliputi Papua, Kepulauan Aru, dan beberapa pulau di sekitarnya. Indonesia Timur didominasi oleh hutan hujan tropis, hutan musim, dan hutan bakau di daerah pesisir. Contohnya, matoa, pohon sagu, fikus, jati, merbau, dan sebagainya. Untuk fauna, memiliki karakteristik ukuran tubuh yang tidak terlalu besar dan mamalianya berkantong. Contoh mamalia di daerah Indonesia Timur adalah kuskus, kanguru, walabi, landak irian, dan kelelawar. Sedangkan contoh reptil adalah kadal, buaya, biawak, dan ular. Beberapa jenis burung di daerah Indonesia Timur adalah cendrawasih, kasuari, nuri, dan maleo.
Keanekaragaman hayati yang banyak sekali di Indonesia memiliki berbagai macam manfaat. Pemanfaatan keanekaragaman hayati ini antara lain 1. Sebagai bahan pangan, seperti beras, gandum, dan berbagai jenis ikan, serta berbagai macam bumbu seperti jahe, sereh, dan garam. 2. Sebagai bahan obat-obatan. Misalnya, rambut jagung digunakan untuk menyembuhkan penyakit batu ginjal, dan juga cacing digunakan untuk menyembuhkan sakit tifus. 3. Untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, misalnya kayu dan batu untuk bahan bangunan, serta sutra untuk membuat pakaian. Dan masih banyak lagi manfaat lainnya, sehingga kita harus bersyukur tinggal di Indonesia dan selalu berupaya menjaga alam agar keanekaragaman hayatinya tetap lestari. Kemudian, apa sih yang mengganggu keanekaragaman hayati? Yang pertama, membuang sampah sembarangan. Yang kedua, ada kebakaran hutan. Yang ketiga, penebangan dan perburuan liar. Yang keempat, bencana alam. Dan yang kelima, penggunaan bom ikan. Masih ada beberapa hal lagi yang dapat mengganggu keanekaragaman hayati. Menurutmu apa saja? Nah, tadi adalah pembahasan tentang topik B tentang Indonesiaku kaya hayatinya. Untuk mengetahui kalian paham atau tidak, coba kalian kerjakan soal ini. Demikian pembelajaran hari ini. Semoga kalian paham ya. Dan terima kasih karena sudah belajar bersama. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Dan juga minta tolong kritik dan sarannya apabila kalian memilikinya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.